Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube channel Departemen Papipu Was Was Was. Sebagaimana pemimpin-pemimpin terdahulu sering menggunakan trik ini untuk mencapai sebuah legitimasi kemenangan dalam berpolitik, yaitu psikologi massa dan propaganda politik. Sebenarnya, trik ini bukan hanya dipakai dalam skema politik saja, tapi di dunia bisnis dan kerja. Latar belakang masalah. Mari kita mulai secara singkat. Sebagaimana Lenin dulu memiliki gerakan anti-kapitalisme guna pemerataan seluruh berkas kekuasaan Tsar Rusia. Mengenai bagaimana pemimpin terdahulu mengatur rakyatnya untuk bisa tunduk terhadap kebijakannya. Seperti halnya yang dilakukan oleh Joseph Stalin, di mana dirinya ikut andil dalam sebuah perubahan persepsi masyarakat Uni Soviet kala itu untuk memerangi anti-kapitalis. Contohnya, ketika para petani tidak mau menyerahkan hasil panennya, maka petani tersebut akan dianggap sebagai anti-kapitalis dan akan dikirim ke kamp Gulag. Ya, Stalin terus mempropagandakan bahwa kebijakan yang baik itu adalah kebijakan yang dibuat oleh kepemimpinannya. Dan tentunya, ini membuat masyarakat menjadi takut ketika menentang dan harus tunduk pada kebijakannya. Lalu, dalam bab 6, Mein Kampf, Hitler mengulas penggunaan propaganda selama Perang Dunia I. Dalam kritiknya terhadap upaya Jerman, ia menyertakan komentar mengenai fungsi propaganda dan secara umum pernyataannya memberikan gambaran tentang metode yang digunakan oleh partai Nazi. Ständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. Fungsi propaganda tidak terletak pada pelatihan ilmiah individu maupun menarik perhatian massa terhadap fakta, proses, kebutuhan tertentu, dan sebagainya. Yang signifikasinya untuk pertama kalinya ditempatkan dalam jangkauan pandangan mereka. Semua propaganda harus populer, dan tingkat intelektualnya harus disesuaikan dengan tingkat kecerdasan paling terbatas di antara mereka yang dituju. Konsekuensinya semakin besar gitu yang ingin dijangkau, maka tingkat intelektual murninya pun akan semakin rendah. Namun jika seperti dalam propaganda tadi, untuk melancarkan perang, tujuannya adalah untuk mempengaruhi atau menghegemoni seluruh rakyat gitu. Menghindari tuntutan intelektual yang berlebihan terhadap masyarakat. Dan terlalu banyak kehati-hatian tidak dapat diterapkan pada hal ini. Semakin sederhana, pemberat intelektualnya semakin eksklusif yang mempertimbangkan emosi massa, maka akan semakin efektif. Dan inilah cara terbukti terbaik mengenai sehat atau tidaknya suatu kampanye propaganda dan bukan keberhasilan yang menyenangkan segelintir cendekiawan dan kaum muda. Seni propaganda terletak pada pemahamannya, ide-ide emosional massa dan menemukan melalui bentuk yang benar secara psikologis. Jalan menuju perhatian dan kemudian ke hati massa luas gitu. Fakta bahwa anak-anak kita yang cerdas tidak memahami hal ini bahwa menunjukkan betapa malas dan sombongnya mereka secara mental. Setelah memahami betapa perlunya propaganda disesuaikan dengan massa luas, aturan berikut akan muncul adalah suatu kesalahan untuk menjadikan propaganda memiliki banyak sisi seperti instruksi ilmiah misalnya. Daya penerimaan masyarakat luas sangatlah terbatas. Kecerdasan mereka kecil, namun kekuatan mereka untuk melupakan sangat besar sebagai konsekuensi dari fakta-fakta ini. Semua propaganda yang efektif harus dibatasi pada beberapa poin saja dan harus menggunakan slogan-slogan tersebut sampai anggota masyarakat yang terakhir memahami apa yang Anda ingin mereka pahami sebagai slogan Anda gitu. Setelah Anda mengorbankan slogan ini dan mencoba untuk memiliki banyak sisi, dampaknya akan hilang karena orang banyak tidak dapat mencerna dan mempertahankan materi yang ditawarkan. Dengan cara ini, hasilnya melemah dan pada akhirnya dibatalkan seluruhnya. Jadi, kita melihat bahwa propaganda harus mengikuti garis sederhana
Dan dengan demikian, taktik dasarnya harus masuk akal secara psikologis. Misalnya apa? Yang akan kita katakan tentang poster yang seharusnya mengiklankan sabun baru dan menggambarkan sabun lain sebagai bagus. Kami hanya akan menggelengkan kepala. Hal yang sama juga berlaku pada iklan politik gitu. Nah, di sini fungsi propaganda misalnya bukan untuk mempertimbangkan sebuah pemikiran hak-hak orang yang berbeda, namun semata-mata untuk menekankan satu hal yang ingin diperdebatkan. Tugasnya bukanlah melakukan studi objektif mengenai kebenaran. Sejauh kebenaran tersebut berpihak pada musuh dan kemudian menyajikannya kepada masyarakat luas dengan keadilan akademis, tugasnya adalah melayani hak kita sendiri selalu dan tanpa henti. Kita masuk ke pengertian teori psikologi massa. Teori psikologi massa yang berkembang pada pertengahan abad ke-19. Nah, cabang ilmu ini berhubungan dengan proses perilaku dan pemikiran baik dari anggota massa maupun massa itu tersendiri gitu. Psikologi massa sering dipengaruhi oleh hilangnya tanggung jawab individu dan pandangan akan perilaku universal. Keduanya bertambah sesuai dengan jumlah massa. Nah, tokoh yang menggaungkan atau bapak teori psikologi massa adalah Gustav Le Bon. Beliau menyatakan bahwa massa adalah sekumpulan individu atau manusia yang berada dalam waktu dan tempat yang sama, yang mempunyai ketertarikan atau point of interest yang sama yang bersifat kesementaraan atau temporal. Nah, kita masuk ke konsep teori psikologi massa ini, ilmu yang mempelajari tentang jiwa manusia yang baik tampak maupun tidak tampak gitu. Jiwa yang tampak atau bisa dilihat seringkali disebut dengan perilaku, sedangkan jiwa yang tidak tampak dapat berubah ide-ide, motif, keinginan, dan potensi-potensi yang ada di dalam diri manusia. Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa teori psikologi massa ini adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari tentang jiwa sekumpulan individu, baik yang tampak maupun tidak tampak. Nah, penerapan teori psikologi massa berhubungan dengan dampak tayangan pemikiran massa gitu. Dampak tayangan televisi terhadap kemampuan membaca anak-anak, kemudian mereka mulai mempelajari dampak tayangan televisi kekerasan terhadap perilaku anak, misalnya jika mereka cenderung menunjukkan perilaku antisosial ataupun menyalin perilaku kekerasan yang mereka sedang lihat gitu. Menyangkut persepsi lingkungan terhadap pemikiran massa. Sosial perkembangan seperti narasi menemukan temuan dari ilmu saraf, psikologi massa, dan penelitian ini tergantung pada massa dan membimbing kedisiplinan itu sendiri. Memiliki banyak dimensi yang tampak di pemikiran massa. Nah, disinilah simbol-simbol, video suara mencakup banyak dimensi gitu seperti teks, sensori, psikologi, semiotika, dan semantik untuk komunikasi visual dan bahasa gitu. Kognisi sosial dan ilmu saraf termasuk di antara bidang yang dibahas dalam teori psikologi massa. Di bidang psikologi sosial, pemikiran massa ini gitu. Dan metode ini suka dipakai oleh para konsultan politik, pengamat, sebagaimana di konsultan tersebut di-hire gitu oleh politisi tertentu gitu. Menentukan isi konten disesuaikan dengan keadaan psikologi. Pemikiran massa didasarkan pada emosi dan opini individu terhadap karakter. Nah, penggiringan opini itu. Yang kedua, konten pemikiran massa didorong dari kenikmatan dan apresiasi dari individu gitu. Individu membentuk perasaan tentang karakter yang ada baik positif maupun negatif. Nah, poin selanjutnya, pemikiran massa bergantung pada konflik antar karakter dan bagaimana individu bereaksi terhadap konflik. Nah, hal seperti itu suka dipakai oleh elit bersama timnya gitu. Bagaimana dia tahu cara membuat strategi, post-truth atau menggiring opini terhadap publik, dan itu ongkosnya mahal gitu. Memiliki informasi luas tak terkecuali gitu. Agar bisa menjalankan simulasi ini, menjelaskan mengapa individu dapat membentuk pengalaman ini tanpa menggunakan pemikiran massa, karena ini berkaitan dengan relevansi, konstruksi, dan pemrosesan internal gitu. Mengatur kerangka kerja. Gagasan ini berpotensi untuk menawarkan koneksi konseptual yang lebih mengarah pada kehadiran kegiatan pemikiran massa, bermain pameran konsisten hasilnya dengan penggunaan benda hiburan. Pemikiran massa memberikan kepuasan hiburan dan tontonan secara psikologi. Nah, pemikiran massa digunakan untuk kesenangan dan bersifat mandiri. Individu-individu mempengaruhi massa baik secara negatif maupun positif karena dapat berhubungan dengan apa yang dilihat di dalam sebuah lingkungan gitu. Dengan
melihat lebih dalam berbagai bentuk pemikiran massa, menjadi jelas bahwa versi awal membuat percaya pemikiran massa menunjukkan kebutuhan setiap individu untuk kontrol dan keinginan untuk mempengaruhi lingkungan mereka saat ini gitu. Ya, seperti halnya gitu, film contohnya gitu, Red Sparrow gitu, yang dibintangi oleh Jennifer Lawrence gitu, yang berperan sebagai Dominika, seorang penari balet gitu, yang direkrut menjadi agen rahasia di Rusia. Berbeda dengan agen rahasia lainnya gitu. Dominika ini dilatih untuk menggunakan pikiran dan keindahan tubuhnya sebagai senjata mematikan. Ya karena itu lawannya mudah dikelabui. Contohnya di film tersebut ada di adegan scene dia di kamar bagaimana dia ingin mengelabui ketika diplomasi itu. Here we deal in psychological manipulation. You'll be trained to determine a target's weakness, to exploit that weakness through seduction, and to extract information. Take off your clothes. Your body belongs to the state. Since your birth, the state nourished it. Now the state asks something in return. You must learn to sacrifice for a higher purpose. To push yourself beyond all limitation and forget the sentimental morality with which you were raised. Or is it pride? In my experience, the proud are the first to fall. Take off your dress. Pemikiran massa dapat menciptakan emosi secara psikologis gitu. Teori psikologi massa ini disebutkan oleh Dov Gilman gitu, mengemukakan model emosi dua faktor. Dua faktor tersebut bahwa emosi melibatkan komponen teori psikologi massa sosial dan kognitif gitu. Gilman mengemukakan teori psikologi massa mentransfer eksitasi dengan menetapkan penjelasan untuk efek pemikiran massa kekerasan. Teori psikologi massa Gilman ini juga mengusulkan bahwa pemirsa secara fisiologis gitu terangsang setelah menyaksikan agresif, individu akan menjadi agresif karena gairah dari TKP gitu. Ya, seperti halnya ketika setelah menonton film gitu, orang-orang ingin memvisualisasikan seperti aktor tersebut gitu. Contohnya seperti di teori ini gitu. Gara-gara film The Godfather gitu, saya memiliki seorang teman saya ingin seperti Peter Corleone, Michael Corleone gitu. Karena betul-betul gitu dalam teori tersebut kekuatan narasi, sinematografi, ilmu sastra, filsafat linguistik, dan simbol semiotika mampu menyentuh si penonton dan bahkan bisa tersihir dengan film tersebut. Gitu. Saat menonton film tersebut, itu baik genre horor, thriller, romance, dan sebagainya, otak lupa bahwa yang dilihat hanyalah rekayasa. Dan kemudian menanggapi dengan respon fisiologis gitu, seperti ketakutan, tubuh kemudian mengaktifkan respon berjuang melarikan diri yang menyebabkan otak memproduksi adrenalin dan perasaan euforia gitu. Studi lain juga menunjukkan bahwa alasan lain orang menikmati film gitu adalah karena film tersebut memuaskan rasa ingin tahu tentang sisi gelap manusia. Nah, masuk ke film tadi di atas yang gue uraikan seperti Red Sparrow dan The Godfather. Dan dalam kehidupan nyata jarang sekali kita bertemu dengan individu-individu yang jahat dan kejam seperti apa yang sering dihadapi dalam film gitu. Nah, teori psikologi massa pada akhirnya memang diposisikan secara unik gitu untuk memeriksa pertanyaan-pertanyaan yang muncul, namun dalam menetapkan praktik dan standar terbaik untuk pemikiran massa positif dan etis. Penggunaan pemikiran massa dan menginformasikan perkembangan pemikiran massa, dan pemikiran massa harus lebih dapat bermanfaat bagi individu. Nah, kritiknya gitu,
dikombinasikan dengan dampak politik dan ekonomi global dari pemikiran massa seluler menunjukkan bahwa pemikiran massa akan terus mengganggu sistem dan berpotensi menghasilkan solusi untuk masalah dan menantang imajinasi gitu. Nah, seperti apa yang diuraikan tadi bahwa psikologi massa dan propaganda politik ini sering dipakai oleh para elitis gitu dan bersama timnya gitu. Sifat demagogi gitu. Demagogi itu ilmu menyiram angin demi menuai bau, yaitu mencari sensasi dalam psikologi massa untuk menikmati kebanggaan diri. Sang tokoh akan mencari penonton demagogis. Mereka yang siap menelan angin, siap berjuang dengan modal angin. Dengan psikologi inilah politik mengepung publik. Pertanyaannya adalah, apakah demokrasi kita hari ini dalam situasi seperti itu? Silahkan dijawab di komen. Lalu kemudian, menyoal momentum. Bagaimana strategi yang dipakai untuk digunakan sebagai alat dalam sebuah permainan. Maka, momentum itu ada yang dijemput, ada pula yang ditunggu. Nah, berhubungan dengan politik, hal tersebut sering diterapkan di last minute atau menit terakhir. Ya, contohnya seperti bursa capres dan cawapres, pilkada dan sebagainya. Biasanya, hal tersebut menjelang menit akhir. Siapakah kontestan yang akan dideklarasikannya? Seperti itulah, maka ada juga yang namanya menghentikan momentum. Contohnya seperti apa? Upaya penjagalan gitu, seseorang dalam sebuah kepemimpinan. Contohnya seperti di organisasi atau parpol, semisal ada dua kandidat calon, yaitu si Bokmal, seorang populis, sudah digadang-gadangkan elektabilitasnya tinggi di salah satu partai, tapi belum ada restu gitu dari ketum partai. Ya, bisa jadi pula dia dipilih jadi kandidat untuk naik mewakili partainya. Namun, tapi bisa juga dia hanya jadi pemecah suara saja atau bahkan jadi bahan bakar partai gitu. Dan si Harhar ini elektabilitasnya di bawah Bokmal, bisa saja dia maju mewakili partainya, tapi apakah dia bisa menghegemoni gerbong lain? Nah, dari pemilihan ini saja ada kecenderungan pecah dan memanas, bahkan bisa jadi dualis gitu. Lalu tibalah muncul nama Sumjai yang terkenal dengan branding storyteller yang dicalonkan. Padahal secara elektabilitas dia sangat rendah, bahkan tidak ada namanya di bursa kandidat mewakili partainya. Damn. Itulah menghentikan momentum, kunci mengunci dalam skenario politik. Nah, hal tersebut adalah bagian dari sebuah permainan, itu masih dalam satu organisasi, belum lagi satu parpol, belum lagi ketika berkoalisi dengan parpol lain. Dalam psikologi massa gitu, provokator bisa mengatur reaksi orang. Contoh, ketika ada keributan, ketika ada chaos gitu. Dalam psikologi massa, kerumunan itu bukan lagi pribadi-pribadi manusia yang punya akal pikiran sendiri, tapi sudah jadi makhluk baru. Cukup trigger kecil untuk membuat menjadi ganas, bahkan binatang berdarah dingin. Pada setiap kerusuhan massa yang paling bertanggung jawab adalah provokatornya. Bisa dibayangin gitu. Psikologi massa di saat chaos itu dikomporin dikit langsung nyerang etnis tertentu. Kalau di alam bawah sadarnya nggak ada kebencian atau doktrin dari lama gitu, nggak akan kejadian hal yang mengerikan kayak gitu. Dalam satu teori psikologi massa, untuk membentuk suatu kekuatan yang kuat harus menciptakan musuh bersama. Dan digambarkan musuh itu mengancam seolah-olah massa yang ada sebagai pihak yang terancam. Akhirnya si pembicara akan dielu-elukan sebagai tokoh yang melawan itu semua atau diglorifikasi gitu. Ya, seperti halnya di politik sebenarnya, siapa sih aktor di balik politisi tertentu kalau bukan dari konsultan politik dan sebagainya? Karena ia strategic maker gitu. Bisa memainkan orkestrasi yang mengaduk-ngaduk persepsi dan emosi netizen gitu. Dan pasti itu bukan konsultan murah dong. Iya dong. Nah, psikologi massa seperti itu yang nantinya bakal diletupkan, cipta kondisi, emosi ibarat bensin yang tersulut api gitu. Siapa yang sering dipasang? Biasanya buzzer gitu. Karena ada sebuah jokes di Twitter gitu. Ini gue akan tampilkan. Ini dia. Ongkos penggiringan opini publik itu murah gitu. Nah, maka bersiaplah dengan chaos yang sebenarnya tidak alamiah, tetapi dibuat seolah-olah alamiah dengan alasan perut, ketimpangan sosial, ketidakadilan, zombies gitu. Nah, itulah sebuah seni propaganda politik dan psikologi massa. Maka kesimpulannya adalah, jika hidup itu permainan, jika tidak mau dipermainkan, maka bermainlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.